Saya jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak 2020 yang lalu. Puji Tuhan ya, dari awal. Awalnya saya mendapat khotbah ibu itu dari mama saya yang di Papua. Dan cuma saya ikut saja, tapi cuman saya saja yang ikut. Tapi puji Tuhan sekarang anak-anak dan juga suami saya setia ikut Mesbah Doa. Pada bulan Februari suami saya yang bertugas di luar kota akhirnya pulang karena sakit dan dirawat di rumah sakit karena mengalami demam berdarah. Setelah 4 hari dirawat di ruang biasa, pada hari yang kelima suami saya dipindahkan ke ruang isolasi karena katanya COVID. Sementara menurut suami saya dia sudah merasa enak, sudah merasa baikan, dan dia justru kaget karena malah kok dipindahkan ke ruang isolasi yang semua isinya pasien COVID dan juga dipasang oksigen. Akhirnya suami menjadi stres dan tidak nyaman, dan akhirnya dia tidak mau dirawat dan dia minta pulang untuk isoman di rumah saja. Saya juga saat itu bingung, Bu, karena harus merawat suami yang COVID dan saya juga takut tertular dengan anak-anak. Namun saya berserah kepada Tuhan. Saya bilang apapun yang terjadi dalam hidup saya dan juga keluarga saya, Tuhan yang pegang kendali. Amin. Puji Tuhan, dalam waktu beberapa hari suami sudah baikan dan kembali bisa bekerja keluar kota. Tidak lama kemudian anak saya yang paling besar mengalami panas tinggi dan juga batuk-batuk. Bahkan disusul adiknya juga mengalami hal yang sama. Di situ saya mulai merasa khawatir, Bu. Namun saya tetap belajar untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya seperti yang sering Ibu katakan, kalau belum waktunya mati ya tidak akan mati. Amin ya. Saya imani bahwa hidup mati saya ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID ya. Tak lama kemudian saya pun mengalami demam dan batuk-batuk dan juga pilek. Badan saya rasanya sakit semua. Tapi saya dan anak saya tetap setia mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Meskipun dalam keadaan sakit, karena saya merasa justru lewat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur saya mendapatkan kekuatan. Dan juga saya mendapat pengharapan dari Tuhan. Bahkan setiap kali Ibu Debbie berdoa untuk yang sakit dan menumpangkan tangan di bagian yang sakit, saya percaya, Bu. Saya bilang Tuhan pasti menyembuhkan sakit saya dan juga anak-anak. Puji Tuhan, akhirnya dalam waktu beberapa minggu kami sudah mulai sehat. Saya mengucap syukur dan berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sangat baik dan juga penuh kasih kepada kami sekeluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur yang selalu membimbing kami dalam mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Ibu, dan maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Namun saya sudah bernasar bahwa saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Biar semua yang boleh mendengarkan ini menjadi kesaksian. Ya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah kita mau terus tetap mengucap syukur ya dalam segala perkara. Jangan takut berlebihan. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup untuk kembali memberikan kita kesembuhan, pemulihan, kekuatan. Benar ya. Imani saja bahwa kalau belum waktunya kita mati, kita tidak akan mati ya. Tapi kalau sudah waktunya ya kita harus siap-siap saudara. Karena bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang memberkati kita semua. Saya percaya ya setiap kita yang mendengarkan diberkati Tuhan. Ya, dan mungkin ada di antara saudara yang sedang sakit hari ini, tetaplah percaya dan tetap berharap pada Tuhan. Iya, kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah selesai dengan pembacaan Kejadian 18 saudara, tentang Sodom dan Gomora ya. Kemarin Tuhan berkata ya, apakah aku tidak akan memberitahukan kepada Abram bahwa aku akan membinasakan kota itu dan seluruh penduduknya.
Dan akhirnya Abram yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dia berkata, kalau sekiranya ada ya 30, 50 orang benar, ya, kalau sekiranya ada 30, kalau sekiranya ada 20 sampai 10 saudara, ya, tetapi tidak ditemukan ada orang benar di sana saudara, dan akhirnya tidak didapati, ya. Dan Tuhan berkata, ya, lalu kalau aku menemukan ya ada 10 orang saja, kata Tuhan, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan, ya, dan setelah ia selesai berfirman kepada Abram, kembalilah Abram ke tempat tinggalnya. Baik, kita akan melanjutkan sekarang dari Kejadian pasal yang ke-19. Judul perikopnya adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Ya, Lot sedang duduk di pintu gerbang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, jadi ceritanya saudara, ya, ada dua malaikat pada waktu petang sore hari datang ke kota Sodom. Pada waktu itu Lot sedang duduk-duduk di pintu gerbang, ya, kota Sodom, dan melihat mereka datang. Lalu bangunlah Lot menyongsong kedua malaikat itu. Ya, dan Lot berkata, ayat yang kedua, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ya, jadi saudara, pintu gerbang itu mungkin kita berpikir, ya, wah, ini Lot ini kurang kerjaan kok duduk-duduk di pintu gerbang kota Sodom gitu, ya. Pas malaikat tuh datang, Lot lagi duduk di situ. Jadi saudara, pada zaman itu pintu gerbang itu adalah sebuah tempat pertemuan bagi para pejabat di kota itu saudara, ya. Dan orang laki-laki semuanya untuk membahas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan untuk melakukan transaksi bisnis juga, itu namanya pintu gerbang. Di sanalah tempat orang, ya, bertemu membahas masalah yang ada di kota itu, para pejabat, bahkan semua orang laki-laki, bahkan para bisnismen yang akan membahas transaksi bisnis dan lain-lain, itu namanya pintu gerbang kota. Itu merupakan suatu tempat otoritas dan status di mana seseorang dapat melihat dan dilihat oleh orang lain. Ya, dan jelaslah Lot menduduki posisi penting dalam pemerintahan, atau ia berhubungan dengan orang-orang yang memegang posisi penting, ya, dengan yang ada di kota itu. Karena kita tahu bersama, ya, kita sudah membaca yang lalu, Lot ini kaya saudara. Dia mengikuti pamannya Abraham dan dia memiliki ternak yang sangat banyak. Kemungkinan juga Lot ini pengusaha kaya sehingga dia punya akses yang baik dengan para pejabat di kota itu. Makanya dia ada di pintu gerbang. Itu adalah satu tempat bukan sembarang orang yang datang ke sana, hanya orang-orang tertentu saudara, ya. Dan itu menjadi satu tempat di mana orang mengenali status sosial pada zaman itu saudara. Ya, dan kita tahu Lot itu seorang yang sangat kaya, dia memiliki banyak ternak, makanya juga Lot memiliki status, ya, yang tinggi di kota Sodom, dan dia itu merupakan salah satu alasan mengapa, ya, dia ada di pintu gerbang di kota Sodom. Lalu di sana dikatakan saudara, ketika dua malaikat itu datang, firman ini berkata, Lot menawarkan mereka untuk bermalam di rumahnya. Tapi malaikat itu berkata, kami akan bermalam di tanah lapang. Ayat 3, tetapi Lot sangat mendesak, ya, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, akhirnya singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Jadi Lot menjamu kedua malaikat itu di rumahnya saudara dan memberikan mereka makan. Ayat yang keempat, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua. Ya, di sana dikatakan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Tiba-tiba saudara, ya, ketika dua malaikat itu nginap di rumahnya Lot, ya, pada malam hari,
orang lelaki semua ya, tidak terkecuali dari tua sampai muda datang mengepung rumah Lot, saudara ya. Bahkan yang ada di seluruh kota, orang laki-lakinya itu datang ke rumah Lot untuk mengepung rumah itu, saudara. Ayat yang kelima, di sini dikatakan mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Ya, lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi Lot keluar mendapati mereka, dia buka sebelah pintu, tapi dia bersembunyi di belakang pintu, dia menahan pintu itu, saudara. Karena dia melindungi kedua tamu ini, saudara ya. Ayat yang ketujuh, dia berkata kepada mereka, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat." Ayat yang ke-8, "Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Jadi saudara, orang-orang di kota Sodom itu, mereka itu dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, mereka itu kaum homoseksual dan mereka meminta Lot memberikan 2 cowok itu, 2 malaikat itu. Mereka bilang, "Keluarkan dia, kami mau pakai," ya, orang-orang itu. Tapi Lot itu mengintip dari balik pintu dan berkata, "Saya punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Saya akan berikan 2 anak perempuan saya kepada kalian, tetapi tamu-tamu saya ini jangan kalian sentuh. Terserah 2 anak saya ini mau kalian apain, terserah, tapi jangan 2 tamu saya ini." Saudara, kita berpikir ya, bagaimana mungkin seorang ayah memberikan anak-anak perempuannya untuk diperkosa oleh segerombolan orang-orang yang sesat ya, yang liar, yang sudah dikuasai hawa nafsu setan, saudara. Ya, dan hanya untuk demi melindungi 2 orang asing yang Lot bahkan sendiri tidak kenal. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara, ya bagaimana Lot sebagai seorang ayah, dia memberikan 2 orang anak perempuannya untuk melindungi orang asing. Tapi mungkin Lot juga memiliki rencana untuk menyelamatkan kedua putrinya dari tamu-tamunya dengan berharap bahwa ya tunangan anak-anak perempuannya akan menyelamatkan mereka, dan bahwa orang laki-laki yang homoseksual itu tidak akan tertarik pada garis-garis itu dan meninggalkan mereka. Ya, jadi mungkin Lot berpikir memang pada waktu itu kita tahu kota Sodom dan Gomora itu dikuasai oleh orang-orang yang hidup ya, mereka melakukan yang tidak wajar, menggantikan persetubuhan dengan istrinya dengan sesuatu yang tidak wajar. Laki-laki ya birahi terhadap laki-laki, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga Tuhan marah besar dengan kota itu, saudara. Ya, dan akhirnya lo tahu ya mereka itu homoseksual. Kalau dia kasih anaknya perempuan, mereka nggak mungkin tertarik kepada anaknya ya. Dan pasti anaknya akan terselamatkan. Lalu juga tamu-tamunya juga bisa diselamatkan, saudara ya. Itu mungkin pikirannya Lot. Ya, tapi mereka, saudara, dikatakan di sana ketika Lot berkata begitu, saudara, ya anak-anak perempuannya akan diberi kepada mereka ya. Dia berpikir untuk menyelamatkan kedua tamunya, tapi juga menyelamatkan anaknya, karena anaknya juga ya perempuan, mereka tidak tertarik. Dan memang merupakan kebiasaan pada zaman itu untuk melindungi tamu-tamu ya. Apapun resikonya, pokoknya tamu yang menginap di rumah itu harus dilindungi. Usul yang mengerikan yang diberikan oleh Lot ini menunjukkan betapa dalamnya dosa telah merasuki kehidupan ya dari orang di kota itu, juga kehidupan ya di dalam kehidupan Lot, saudara. Dia telah menjadi keras terhadap perbuatan-perbuatan jahat di kota yang jahat. Apapun yang menjadi motif Lot ya, kita melihat di sini suatu gambaran tentang kejahatan yang mengerikan di Sodom. Kejahatan yang demikian hebat sehingga Allah harus menghancurkan, bahkan membinasakan seluruh kota itu. Ya, kita lihat, saudara, betapa jahat kota ini. Ya, betapa hawa nafsu sudah membakar mereka, saudara, dan itu yang membuat Tuhan itu murka terhadap kota ini, saudara ya. Lalu kita melihat, saudara, ya ketika Lot memberikan anak perempuannya kepada ya mereka di situ, ya apa yang dikatakan oleh orang-orang Lot, orang-orang Sodom itu, mereka berseru-seru kepada Lot ya, mereka bilang, "Di mana kedua orang yang datang padamu itu? Bawa mereka keluar, kami mau pakai mereka."
Ya, dan Lot menawarkan kedua anak perempuannya. Dia bilang, terserah kamu mau apakan, tapi tamu saya ini jangan kamu apa-apakan. Ayat 9, tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak-desak orang itu, yaitu Lot dengan keras, dan mereka mendesak masuk ke dalam rumah Lot, saudara ya. Mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Karena Lot itu menahan pintu, dia hanya buka separuh, jadi mereka mendorong mendesak-desak Lot supaya pintu itu bisa terbuka dan mereka akan mendobrak pintu itu, saudara. Dan benar ya, mereka ternyata tidak tertarik kepada anak perempuan Lot. Mereka tetap mengejar, saudara, dua orang itu, bahkan Lot akan dianiaya. Ayat yang ke-11, dan mereka dikatakan di situ, saudara, ketika akhirnya mereka mau mendobrak pintu rumah Lot, dikatakan tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah. Jadi dua malaikat itu menarik Lot, lalu mereka menutup pintu. Dan ayat yang ke-11, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percuma orang-orang itu mencari-cari pintu. Malaikat-malaikat itu membuat mata mereka semua menjadi buta, sehingga mereka tidak melihat pintu ada di mana. Ya, kuasa Tuhan terjadi, saudara. Tapi lihat ya, ini semua dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita betapa Sodom dan Gomora itu rusak di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa yang begitu bejat, saudara ya. Ayat 12 ya, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Dia bertanya, siapa keluargamu? Lot menjawab, dia tanya, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja? Ya, kaummu di kota ini, keluargamu maksudnya. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi Lot menyuruh dua orang calon menantunya untuk pergi, cepat tinggalkan kota ini karena kota ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, dan Allah sudah berjanji, saudara, bahwa akan menyelamatkan Sodom seandainya ada 10 orang yang tak bersalah, yang benar tinggal di sana. Tetapi ternyata benar, saudara ya. Sangat jelaslah kita melihat di sini, saudara, 10 orang saja tidak dapat ditemukan di kota itu orang benar. Karena itu malaikat-malaikat itu datang dan menghancurkan kota itu. Bahkan bukti-bukti arkeologi pun menunjuk kepada suatu peradaban yang maju di daerah ini pada zaman Abraham. Sebagian besar ahli riset juga menegaskan tentang adanya kehancuran yang tiba-tiba dan sangat parah. Saat itu secara luas terjadi, dianggap bahwa kota itu terkubur dan letaknya di bawah laut di ujung sebelah selatan. Laut mati, saudara ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana Lot memberitahu kepada dua menantunya untuk segera lari, calon menantunya ya. Tapi mereka menganggap Lot ini cuma bohong, mengada-ngada saja, tidak benar Lot ini. Jadi mereka menganggap dia cuma berolok-olok. Ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lalu saudara, kita melihat Tuhan itu masih memilih Lot untuk
diselamatkan saudara. Jadi Tuhan mengirim 2 malaikat itu untuk menyuruh Lot lari dari kota itu, segera cepat ya tinggalkan. Dan akhirnya ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera, katanya, bangun, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya, ketika ia berlambat-lambat maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya itu dipegang oleh kedua malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu keluarlah orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, jadi saudara, kita melihat ya benar-benar sangat mengerikan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ya, jadi kisah Sodom ini menunjukkan bahwa orang-orang pada zaman Lot itu menghadapi dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Ya, dan apa yang dihadapi oleh dunia sekarang ini juga mirip-mirip saudara dengan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora pada zaman itu. Ya, kita juga harus mengikuti teladan dari Abraham dalam mempercayai Allah. Ya, imannya tidak mementingkan diri, berbeda dengan orang-orang di Sodom yang suka memuaskan diri saudara. Lot telah hidup sedemikian lamanya dan merasa begitu puas di antara orang-orang yang tak mengenal Tuhan, sehingga ia tidak lagi merupakan saksi yang dapat dipercaya bagi Allah. Ya, dia telah membiarkan lingkungannya membentuk dirinya, bukannya dia yang membentuk lingkungannya, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini apakah orang-orang yang mengenal kita hari-hari ini mengerti hidup kita ini menjadi saksi, bahkan lewat hidup kita mungkin banyak orang diselamatkan. Kalau Lot berfungsi sebagai orang benar, anak Tuhan, masa 10 orang aja tidak ditemukan? Misalnya Lot hidup benar, anak-anaknya hidup benar, calon mantunya orang benar, ya, lalu orang yang di sekitarnya benar, pegawai-pegawainya hidup benar, 10 orang. Ada Tuhan bisa temukan di kota ini, tapi terbukti bahwa Lot pun tidak bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya pada waktu dia berbicara kepada menantunya juga berkata dia ini cuma mengolok-olok. Orang sudah tidak percaya lagi dengan ucapan Lot, saudara. Kita melihat di sini, ya, ternyata di tengah kedurjanaan, di tengah dosa yang begitu kuat, seringkali orang benar tidak tahan. Ya, bukan Lot yang mempengaruhi lingkungannya, justru lingkungannya lah yang sudah mempengaruhi Lot, saudara. Karena ya Lot sudah tidak bisa lagi melakukan tugasnya sebagai anak Tuhan. Dia tidak bisa lagi menunjukkan kualitas hidup sebagai anak Tuhan, sehingga dia tidak bisa memenangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, dan pada akhirnya justru Lot bercampur baur kehidupannya dengan orang-orang yang ada di Sodom. Ya, dan bahkan Lot telah berkompromi sampai pada titik di mana ia hampir-hampir tidak lagi berguna bagi Tuhan. Hidupnya itu sudah gak berdampak bagi Tuhan. Mari kita introspeksi diri, saudara. Hari ini apakah hidup kita ini masih berdampak bagi kerajaan Allah? Apakah lewat hidup kita orang dibawa kepada kebenaran? Apakah lewat hidup kita suami, anak-anak, istri kita dibawa pada kebenaran? Ya, orang tua kita, atau lewat hidup kita justru kita sudah menjadi sama dengan orang-orang dunia yang tidak ada bedanya, saudara. Ya, bahkan kita melihat di sini, saudara, ya, Lot telah berkompromi sampai pada titik di mana ia tidak lagi bisa berfungsi bagi kerajaan Allah. Ketika pada akhirnya ia mempunyai pendirian, tak ada yang mau mendengarkannya, saudara. Apakah hari ini hidup kita cukup ya menjadi berkat dan berguna bagi kerajaan sorga, saudara, bagi kerajaan Allah, sehingga orang-orang melihat kita ya dan menjadikan kita teladan, bahkan mengikuti Tuhan lewat hidup kita? Mari kita harus membuat perbedaan di dalam hidup kita supaya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang justru berkompromi dan menjadi sama dengan dunia ini. Tuhan bilang, engkau memang ada dalam dunia, tetapi engkau bukan dari dunia. Berubahlah ya, sehingga kita boleh menjadi berkat. Jangan seperti Lot yang tidak mampu menjadi berkat. Dia kaya secara materi, tapi hidupnya tidak berdampak bagi kerajaan Allah lagi. Mari saudara, malam ini kita merenungkan hidup kita.
Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaan Allah atau tidak? Apakah hidup kita ini masih bisa diperhitungkan Tuhan atau tidak, saudara? Jangan sampai orang-orang di sekeliling kita pun tidak hidup dalam kebenaran. Tapi mari kita sungguh-sungguh menjadi teladan. Karena Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi rumah itu akan diselamatkan. Mari kita merenungkan firman ini. Kita mau sungguh-sungguh berkata kepada Tuhan, terima kasih Bapa lewat firman-Mu. Kami banyak belajar. Malam ini kami belajar tentang bagaimana kami harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup benar, supaya bukan lingkungan yang mengubah kami, tapi kami yang mengubah lingkungan di sekeliling kami. Tuhan tolong kami, bawa kami di dalam perkenanan-Mu senantiasa. Kami tinggalkan dosa-dosa kami tinggalkan segala pemberontakan kami, dan kami mau belajar hidup untuk kepentingan Tuhan. Kami mau belajar hidup untuk kehendak-Mu Bapa. Kami mau belajar hidup untuk kebenaran, supaya lewat hidup kami banyak orang boleh diselamatkan, sehingga Tuhan menemukan bahkan kami dan seisi rumah kami boleh diselamatkan. Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh mengerti bahwa dunia ini semakin jahat, tapi orang yang benar harus tetap hidup oleh karena firman Tuhan. Kami tidak mau terikut dengan arus dunia, sehingga hidup dalam kenajisan, percabulan, kompromi dengan dosa-dosa. Kami mau tetap berdiri dalam kekudusan Tuhan, bahkan menjadi pendoa syafaat bagi orang-orang yang di sekeliling kami ya Bapa. Pakai hidup kami sungguh-sungguh menjadi terang dalam rumah tangga, suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga kami memuliakan nama Tuhan. Kami tidak ragu masa depan anak-anak kami tidak ragu masa depan kami, jodoh anak-anak kami, semuanya Tuhan yang pegang kendali. Engkau terus memberkati Bapa. Untuk setiap keluarga besar kami juga yang belum mengenal Tuhan, biarlah mereka juga boleh mengenal anugerah-Mu, boleh mengenal akan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu boleh sampai kepada mereka, supaya mereka boleh diselamatkan. Berkati setiap keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit, orang tua, oma, opa, kakek, nenek kami, mereka para single parent, Tuhan menjadi penghibur. Kalau ada yang sedang terbaring sakit, biarlah kesembuhan yang dari Tuhan boleh terjadi. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus menyucikan, menguduskan. Kami patahkan segala kuasa sakit penyakit. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba menyerang hidup kami lewat sakit penyakit. Kami tolak di dalam nama Yesus. Terutama beri kesembuhan jiwa, agar tidak ada sungut-sungut, amarah, kepahitan. Yang ada adalah ucapan syukur. Berkati setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup, beban pergumulan yang berat Tuhan, masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Yang mau menjual aset, Tuhan juga turut bekerja. Bapa, kirimkan pembeli. Engkau juga membantu Tuhan setiap kami ketika kami Tuhan sungguh-sungguh berserah, bertobat dari jalan-jalan hidup kami yang jahat. Kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau memberkati juga Bapa untuk setiap mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, yang terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi online, game online, yang terikat dengan narkoba, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, persinahan, percabulan. Kami berdoa dalam nama Yesus seperti kota Sodom dan Gomora. Kami tidak mau Tuhan Engkau binasakan. Kami berdoa malam ini biar terjadi kelepasan bagi setiap mereka yang terikat. Tuhan Yesus sanggup melepaskan. Yang terikat dengan kepahitan, kekecewaan, amarah, kedengkian, dendam, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam kehidupan. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kami. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, keturunan ilahi yang Kau percayakan. Yang saat ini berkekurangan, Tuhan mencukupi. Kami tahu Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup mencukupi kebutuhan hidup kami. Tuhan, Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan sedang di dalam masalah-masalah yang rumit. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
terjadi hujan pertobatan, orang-orang berbalik kembali dari dosa, meninggalkan jalan yang jahat. Kami berdiri bagi Indonesia, ampuni bangsa kami, ampuni segala roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Jangan Engkau timpakan murka-Mu Tuhan seperti Sodom dan Gomora. Kalau Engkau berkenan, ampuni bangsa ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati bahkan TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Jagai Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berseru atas bangsa ini. Engkau jamah dan lawat. Diberkati tanahnya, diberkati pertanian, perkebunan, diberkati peternakannya, diberkati pertambangannya. Diberkati Tuhan segala yang dilakukan oleh bangsa kami, biarlah berkenan kepada Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa-bangsa. Kami masih terus berdoa buat Rusia dan Ukraina Tuhan yang ada dalam pertempuran peperangan. Biarlah Engkau mengampuni Tuhan. Bukan soal siapa yang salah, siapa yang benar, tapi biar belas kasihan Tuhan tercurah terutama bagi para presidennya, agar ada saling merendahkan hati supaya tidak semakin banyak korban jiwa. Bapa berkati Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Biarlah pengampunan Tuhan tercurah, anugerah Bapa tercurah. Di tengah masa pandemi ini tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin.